Halo, selamat malam teman-teman mahasiswa. Kembali lagi di perkuliahan online Praktikum Struktur Data, di mana pada minggu ini kita akan membahas tentang stack atau tumpukan. Jadi, stack ini adalah salah satu struktur data dinamis juga. Jadi, sama ya dengan pembahasan kita sebelumnya, yaitu tentang linked list. Oke, kita langsung saja masuk ke bagian outline-nya. Nah, di sini yang akan kita bahas pada pertemuan minggu ini, yang pertama adalah pendahuluan, kemudian studi stack maksudnya, yaitu tentang tumpukan, kemudian dua metode yang biasa digunakan pada stack, yaitu push dan pop. Oke, kita langsung lanjutkan ke slide yang ketiga. Ini mengenai tujuan pembelajaran mahasiswa, di mana di sini mahasiswa mengetahui dasar-dasar stack atau tumpukan. Kemudian yang kedua, mengetahui penggunaan stack atau tumpukan. Oke, kita langsung masuk saja ke uh, pokok pembahasan kita, yaitu tentang stack. Jadi stack di sini adalah sebuah kumpulan data, di mana data yang diletakkan di atas data yang lain. Dengan demikian, stack adalah struktur data yang menggunakan konsep LIFO ya, last in, first out. Oke, jadi nanti saya akan jelaskan visualisasinya itu seperti apa. Oke, di sini teman-teman simak dulu sebentar. Di sini teman-teman simak dulu uh, pengertian dari stack itu apa. Oke. Oke, dengan demikian elemen terakhir yang disimpan dalam stack menjadi elemen pertama yang diambil. Kemudian dalam proses komputasi untuk meletakkan sebuah elemen pada bagian atas stack, maka dilakukan operasi push dan untuk memindahkan dari tempat di atas tersebut maka dilakukan operasi pop atau menghapus ya maksudnya di sini. Oke, saya langsung saja ke bentuk visualisasi daripada stack itu seperti apa. Oke, di sini kita mungkin butuh kotak-kotak seperti ini ya. Oke, oke. Kemudian di sini saya pisah, saya buat partisi. Nah, oke, jadi stack itu bentuknya seperti ini ya. Jadi bertingkat. Kalian mungkin kalau kalian bisa bayangkan kardus yang ditumpuk, nah stack itu seperti itu. Oke, konsep daripada stack itu adalah LIFO. LIFO itu adalah last in, first out. Last in artinya yang masuk pertama kali adalah sebentar. Last in yang masuk terakhir ya, bukan first in. Ada sebenarnya itu ada dua, ada FIFO dan ada LIFO. Nah, sedangkan pada stack itu yang diterapkan adalah yang LIFO. Last in itu artinya yang terakhir masuk adalah yang terakhir keluar. Last in, first out. Nah, seperti itu. Oke, jadi seperti ini. Misalkan, kalian pertama melakukan push data di sini. Kalian lakukan push data. Oke, sebentar. Mungkin saya perlu ini. Oke, kalian lakukan push data. Nah, ketika kalian melakukan push data pada stack, otomatis data tersebut akan diletakkan pada elemen yang paling bawah. Misalkan di sini saya masukkan berapa ya? Misalkan 2 ya. Oke, saya masukkan 2 di sini, otomatis 2 ini akan diletakkan pada elemen stack paling bawah. Nah, seperti itu. Di sini kita define elemennya ini ada 1 2 3, ada 6 ya. Kita define bahwa elemen kita di sini adalah 6. Jadi di sini hanya dapat menampung 6 ini, 6 data. Oke, kita define konstantanya misalkan 6 di sini untuk stacknya ini. Misalkan stacknya di sini kita define 6 ya, kita define konstantanya adalah 6. Oke, jadi banyak elemennya itu 6. Oke, kita lanjutkan. Misalkan kalian masukkan data lagi, misalkan kalian masukkan push data lagi 1, otomatis data yang baru ini akan diletakkan di atas data yang terakhir kali kalian inputkan tadi. Oke, begitu juga seterusnya. Misalkan kalian masukkan lagi data di sini, dia akan ngecek apakah elemennya masih ada. Kalau misalkan elemennya masih ada, di sini masih ada 4 elemen yang kosong. Jika elemennya masih ada, maka dia akan menginsert datanya. Nah, seperti ini. Misalkan 6 ya, misalkan. Oke. Misalkan kalian push data lagi, kita isi semua saja datanya. Misalkan di sini 3.
Kemudian misalkan di sini 4 dan 7 misalkan ya. Oke, kita udah punya datanya seperti ini. Kita udah punya uh, semua datanya di sini, jadi semua elemennya sudah terisi penuh. Oke, misalkan saya akan melakukan operasi pop atau memindahkan data yang saya masukkan tadi itu atau menghapusnya. Nah, seperti itu ya. Jadi misalkan ketika saya ingin menghapus data ini, maka data yang pertama kali akan saya hapus adalah data yang terakhir saya masukkan, yaitu data yang paling atas. Oke. Nah, seperti ini. Oke, paham ya? Jadi kita punya 5 data lagi. Misalkan saya ingin menghapus data lagi, maka data yang saya hapus adalah yang keempat. Oke, begitu ya seterusnya. Jadi proses penghapusannya itu dari atas, tidak bisa dari bawah. Nah, itulah yang dimaksud dengan LIFO. LIFO itu last in, first out ya. Jadi yang terakhir masuk, 7 ini kan tadi terakhir masuk adalah yang pertama keluar. Oke? Yang terakhir masuk adalah yang pertama kali keluar. Jadi yang pertama kali masuk itu keluarnya terakhir ya, seperti itu. Oke? Ilustrasinya kira-kira seperti ini. Saya pikir teman-teman juga sangat mudah memahaminya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini sudah ada ya. Jadi operasi push itu untuk menginsert atau menempatkan data pada tumpukan itu. Jadi sebelumnya kalian sudah define sebuah tumpukan, jadi kalian sudah menyiapkan kardus-kardus kosong misalkan sebanyak 6. Oke, setiap kardus itu akan kalian isi dengan data nantinya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, bagaimana dengan pop? Sebentar, saya jelaskan dulu algoritmanya di sini. Ketika kalian ingin melakukan push, otomatis yang dilakukan pertama kali oleh sistem adalah memeriksa apakah tumpukan stack itu penuh. Nah, seperti tadi ya. Jadi, misalkan saya define konstanta daripada stacknya itu 6, artinya dia akan mengecek apakah sudah penuh, sudah diisi data semua. Kalau misalkan belum, jika tumpukan penuh, maka sudah tidak ada lagi ruang untuk mengisi data tersebut. Nah, kalau misalkan tidak penuh, artinya ada ruang untuk kita mengisi data tersebut. Oke? Nah, di sini ya, jika masih ada ruang, jadi masih bisa menginsert data. Oke, kemudian, seperti itu ya. Dia mengisi atau menambahkan data pada ruangan kosong yang paling atas, di mana yang di bawahnya itu udah diisi semua ya. Nah, misalkan dua bawah ini sudah diisi, jadi indeks ke-0 dan indeks ke-1 itu sudah diisi. Misalkan kalian ingin menambahkan data lagi, otomatis yang keisi adalah indeks keduanya. Oke, seperti itu. Nah, gimana dengan pop? Sama. Jadi, di pop juga kita perlu melakukan pemeriksaan. Pemeriksaannya seperti apa? Apakah tumpukan itu datanya ada atau kosong? Oke, seperti itu ya. Yang pertama sekali itu bisa kalian lihat apakah tumpukannya itu ada atau tidak. Nah, seperti itu juga bisa. Jika tumpukan kosong, maka sudah tidak ada lagi data untuk dihapus. Misalkan nih, jadi kalian susun kotak-kotak, misalkan ada 6 kotak secara vertikal ya. Kemudian semua isi daripada kotak itu, kardus itu kalian ambil. Jadi tidak ada lagi yang akan kalian ambil di dalam kardus itu karena semuanya sudah kosong, empty ya. Oke, seperti itu. Jika masih ada pada tumpukan, maka akses data yang paling atas, yang paling top, nah itulah yang akan dihapus. Oke. Kemudian mengurangi nilai penunjuk top. Nah, seperti itu. Kita langsung masuk saja ke implementasi programnya seperti apa. Oke, di sini sudah ada saya siapkan programnya. Saya akan jelaskan setiap metode atau setiap function yang saya gunakan. Oke, di sini kita gunakan struct ya. Jadi sebelumnya di link list kita juga gunakan struct. Oke, struct di sini saya gunakan struct, nama structnya itu adalah stack di sini. Kemudian saya inisialisasikan dalam struct tersebut yang pertama adalah top, variabel top, dan data. Di mana data di sini nanti bentuknya itu array ya. Nah, di sini saya sudah define max-nya itu adalah 10. Artinya saya siapkan kardus sebanyak 10. Kardus kosong ya. Kemudian kardus itu akan saya isi data nantinya. Oke. Kemudian jadi di sini nanti ada tumpukan top dan tumpukan data.
tumpukan top itu menyatakan elemennya, indeksnya. Sedangkan tumpukan data itu menyatakan datanya. Nah, seperti itu saja. Jadi misalkan seperti ini. Sebentar, saya tambahkan lagi di sini. Oke, misalkan kita punya, jangan banyak-banyak ya. Mungkin 3 saja di sini. Atau 4 ya. Atau 4. Oke, karena 4 muat juga di sini. Oke, di sini ada 4 ya, ada 4 data. Oke. Kemudian nah, di sini ada yang namanya indeks ya. Misalkan kalau dalam array itu ada namanya indeks. Indeks ke-1, indeks ke-0, indeks ke-1, indeks ke-2 dan indeks ketiga. Nah, datanya misalkan, datanya di sini 6, di sini datanya 5. Oke, di sini misalkan 3 dan yang terakhir datanya 1. Nah, ini saya sebut di implementasi programnya ini sebagai sebentar, tumpukan data. Nah, ini adalah tumpukan datanya. Tumpukan data. Nah, ini tumpukan datanya. Kemudian, yang in top ini ada yang tumpukan top, itu adalah indeksnya. Menyatakan indeksnya ini. Oke? Oke, tumpukan top. Nah, seperti ini ya. Jadi, ada yang menyatakan indeks, ada yang menyatakan datanya. Nah, seperti itu. Oke, yang pertama di sini saya akan inisialisasi bahwa tumpukannya itu -1. Jadi kalau kalian ingin membuat stack, kalian inisialisasikan, kalian deklarasikan variabel tumpukan top, jadi sesuaikan dengan yang ada di stack di struct kalian tadi ya. Ini kalian assign nilainya itu -1. Jadi nanti ketika kalian lakukan pengecekan, jika nilainya -1, maka stacknya itu kosong. Nah, seperti itu. Oke, saya inisialisasikan -1 di sini. Kemudian saya lakukan pengecekan apakah tumpukan itu isinya ada atau kosong. Nah, jika tumpukan top, nah tumpukan topnya ini sama dengan, ini bukan assignment ya, tapi ini operator untuk pembanding. Nah, apakah nilainya itu -1? Di sini udah kita assign tadi nilai -1. Jika tumpukan topnya itu sama dengan -1, maka empty. Oke, seperti itu. Nah, untuk yang full, untuk jika datanya itu penuh, kalian bisa gunakan yang seperti ini. Oke, tipe datanya dulu. Kenapa tipe data? Kenapa tidak menggunakan void? Karena di sini ada return-nya, fungsi yang mengembalikan nilai. Nah, di sini juga sama ya. Oke. Nah, yang di sini tumpukan titik top itu sama dengan max -1. Di sini kalian define max-nya adalah 10, -1 9. Kenapa 9? Karena indeksnya dimulai dari 0. 0 sampai 9 itu adalah sebanyak 10 elemen. Nah, seperti itu ya. Oke, untuk push-nya seperti ini push-nya. Nah, ini if yang pertama ini menyatakan bahwa tumpukannya penuh. Jika tumpukannya tidak penuh, maka yang dieksekusi adalah yang bagian else. Oke ya. Jadi tumpukan titik top plus plus itu untuk menambah elemennya. Elemennya ditambah, kemudian kalian masukkan datanya. Nah, data itu akan disimpan pada elemen yang barusan ditambahkan ini. Oke, nah di sini untuk menampilkannya, tumpukan data di sini, tumpukan top, ini elemennya atau indeksnya ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke pop untuk menghapus datanya. Sama, ada pengecekan juga. Jika yang bagian atas ini datanya itu kosong, maka yang jika datanya tidak terpenuhi, maksudnya di sini sebentar, if is empty, apakah datanya itu apakah datanya itu kosong? Kalau misalkan data kosong, maka yang dieksekusi yang bagian atas ya. Nah, jika false, maka yang dieksekusi bagian yang ini, yang else ini. Oke. Kalau sudah, datanya itu akan diambil, begitu juga dengan elemennya. Elemennya juga akan dikurangi. Nah, seperti itu ya. Makanya di sini tumpukan titik top min min. Yang atas di sini plus plus ya. Oke, seperti itu. Kalau menurut saya mudah dipahami. Nah, ini untuk mencetak atau menampilkan stack-nya. Oke, tinggal kalian cuma butuh looping ya untuk menampilkannya karena data-data stack yang tadi sudah disimpan ke dalam array. Jadi
array itu temporary-nya memori ya, jadi tempat penyimpanan sementara. Selama program itu masih dalam kondisi berjalan atau masih dalam kondisi tereksekusi, otomatis data yang kalian entry, data yang kalian input, atau data yang kalian insert itu masuk ke dalam array itu dan akan tetap ada selama program itu tidak di-terminate. Oke, seperti itu ya. Kemudian kita cek lagi untuk menampilkan sudah in main-nya di sini kita hanya butuh melakukan perulangan dan kita cukup menambahkan switch case ya untuk membuat menunya di sini. Saya sudah jelaskan pada materi percabangan bahwa switch case itu sangat cocok dan banyak digunakan untuk menu-menu. Nah, seperti ini contohnya. Oke, kita akan langsung coba saja programnya seperti apa. Kita akan lakukan push data dulu di sini. Saya akan pilih satu. Sebentar. Di sini ya. Saya akan pilih satu. Satu ini adalah push data, artinya saya akan mengentrykan data di sini. Oke, saya akan masukkan datanya di sini. Nah, ketika saya masukkan pilihan satu, otomatis dia sudah menambahkan elemen di dalam stacknya itu. Elemennya sudah ditambahkan, tinggal datanya lagi yang akan saya isikan. Oke, misalkan data yang ingin saya isikan 2 misalkan. Nah, di sini data 2 masuk ke dalam stack. Nah, tumpukannya 2. Oke, misalkan saya pilih satu lagi, saya akan masukkan data lain. Misalkan di sini 3 ya. Oke, data 3 masuk ke dalam stack di sini. Data yang terakhir masuk adalah 3. Nah, jadi kalau saya tambahkan satu data lagi ya, satu lagi, misalkan 4 ya. Oke, nah di sini kita punya tumpukannya ada 3 elemen, artinya ada 3 data, 4, 3, 2. Saya akan gambarkan di sini ya, misalkan di sini saja. Oke, misalkan seperti ini ya teman-teman. Oke. Kita punya 3 elemen data tadi yang sudah kita tambahkan. Nah, yang pertama itu adalah 2. Oke, yang pertama itu 2 ya. 2. Kemudian 3 dan 4. Nah, 4 itu lokasinya di atas. Nah, saya akan contohkan. Oke, kita sudah tampilkan ya di sini. Datanya 432. Jadi modelnya pada stack itu seperti ini, 432. Oke, misalkan saya akan lakukan pop. Di sini pop adalah menu kedua ya, pop data. Artinya saya akan menghapus data. Saya akan tunjukkan bahwa data yang terhapus adalah data 4. Karena tadi dia menggunakan LIFO ya, last in, first out. Oke, di sini ya. Jadi data yang sebelumnya 432 menjadi 32. Yang dihapus adalah yang 4. Nah, ini yang dihapus. Oke, jadi tinggal kita punya 2 tumpukan di sini, 3 dan 2. Oke, misalkan kita lakukan pop data lagi. Pop data. Nah, di sini ya, hanya 2 ya. Oke, misalkan saya lakukan pop data lagi misalkan. Oke, data 2 sudah diambil, tumpukan kosong. Nah, seperti ini ya. Jadi, kalau menurut saya mudah dipahami. Saya akan scan di sini. Kalian bisa ikuti ya. Silakan diikuti code-nya seperti apa. Oke, untuk yang bagian ini kalian bisa sambungkan saja sampai N ya. Jadi ini panjang sekali. Nah, ini bisa kalian sambung sampai N ini. Jadi satu line saja ya. Oke. Nah, begitu juga dengan yang ini. Kalian bisa sambung menjadi satu line saja. Oke. Oke, selesai ya. Mungkin nanti saya minta teman-teman untuk kasusnya itu sama dengan yang kemarin. Di sini saya menginsert datanya itu berupa integer. Nanti teman-teman bisa menginsert datanya itu berupa string ya. Jadi silakan teman-teman coba insert datanya itu berupa string. Cukup itu saja. Saya tidak menambahkan tugas yang lain. Cukup ganti dari tipe data integer ke dalam bentuk tipe data string saja. Kemudian teman-teman simak di sini videonya sampai selesai. Oke. Semoga teman-teman semua paham ya di sini tentang stack ini. Jadi kita cukupkan sampai di sini dulu untuk pembahasan kita tentang stack ini. Oke.
Kalau misalkan ada pertanyaan bisa di ini ya, di WhatsApp, di grup WhatsApp, atau bisa langsung menghubungi saya. Oke, saya cukupkan sampai sekian. Terima kasih sudah menyimak video ini. Tetap semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan, dan bagi yang melaksanakan ibadah puasa, tetap ini ya, semoga puasanya tetap lancar. Oke, terima kasih dan selamat malam semuanya.